Oke, kita kembali dalam dialog tugas bersama Turiendi. Kali ini kita sesi terakhir ini. Harapan dari masyarakat ini, wakil masyarakat yang Bung Abrizal nih. Bagaimana ini, Bu? Terhadap Dukcapil kita ini. Ya, kalau untuk harapan bagi kami yang pasti minta kemudahan lah di situ. Kemudahan Iya. ya. Karena saya sendiri juga sudah 2-3 kali ke situ, yaitu tadi ngantri ujung-ujungnya apa namanya belangko habis, kalau enggak ada nomor online itu disuruh WA tapi Iya. nggak bisa dihubungin gitu. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Bung Junaidi, bagaimana nih, Bung? Ini terakhir nih, Bung. Beri masukan, saran atau apa? Silakan. Yang pertama, saran saya bagaimana Dukcapil itu bisa menyempurnakan dalam konteks sistem pelayanan. Ya. Ya, kalau tadinya pengoperatoran terhadap mereka ingin melihat sudah terekod atau belum terekod itu kan cuma dia memiliki komputer, berdasarkan satu komputer saya dan mereka mempergunakan HP. Nah, tinggal saja kita lihat berapa Mbps sih sticknya yang harus dipakai mereka, sehingga dalam suatu proses itu mereka membuka dengan cepat, dengan kecepatan, sehingga tidak lama-lama harus mencari. Karena kalau sudah diketik dengan nomor NIK itu kan tidak akan muncul dengan sendirinya. Tapi kan di situ kadang mereka berkendala, Pak, kami lemot, Pak. Di situ tidak bisa, mereka harus pakai HP. Sedangkan operator kan cuma satu orang yang membuka itu. Kalau nggak salah dia mau masuk, dia masuk ke lorong di sebelah kanan itu ada satu. Bagaimana itu ditingkatkan dari satu itu bisa menjadi 2 atau 3 yang dilakukan sehingga prosesnya dalam cepat. Selanjutnya dari situ dia akan lari lagi ke tempat di depan pintu itu, kalau nggak salah ada 3-4 orang, berkasnya akan masuk ke situ. Dari berkas ke situlah terproses atau tidak proses ke atas untuk melakukan pencetakan, kalau nggak salah sistemnya. Nah, di sini, Pak, pencetakan itu kan tidak pasti nggak jauh beda dengan sistem pencetakan SIM. Iya. Dengan SIM, bahkan dengan kawan-kawan kalau membuat ID card, memang udah butuh waktu untuk mengeringkan. Dia cetak itu kan dia akan dihendapkan terlebih dahulu. Iya. Nah, di sini nih ada kontennya, karena dia taruhnya paling atas, taruh paling atas. Iya. Yang di atas kalau bilang, bos, ini tidak bisa, bos, ya kan? Iya. Nah, maka ya otomatis tidak bisa. Yang ketiga, jangan lagi lah masyarakat sudah susah dibuat susah. Iya, karena jarak jauh tempuh yang sangat jauh ini, kasihan mereka. Ini kalau kita ibaratkan pada diri kita sudah jauh-jauh ingin mendapatkan hasil yang maksimal dengan kita meyakini bahwa itu bisa dilakukan dengan pelayanan yang semaksimal mungkin, tetapi yang kita dapatkan itu tidak, sangat mengecewakan, otomatis akan menciptakan image yang tidak baik. Karena promosi yang sangat baik itu dari mulut ke mulut, udah nggak bener kan gitu. Nah, kita cinta terhadap tulang bawang ini. Kami cinta. Dalam konteks kami mengkritik ini bukan kebencian. Iya. Iya, jangan salah. Masukan. Iya, masukan. Dan saya pribadi selalu menyampaikan kritik itu saya berdasarkan fakta yang ada. Saya tidak mau yang berdasarkan katanya. Karena Junaidi cuma ada satu, Bung Yendi tahu sendiri kan. Artinya harapan saya kritik-kritik atau kritik ini saya sangat bagus ini dengan adanya sistem dialog ini, ya kan, agar kontrol sosial masyarakat, transparansi, akuntabilitas daripada suatu pemerintahan dan demokrasinya hidup di dalam pemerintahan. Hanya itu. Sip. Bang Yusrizal, ini gimana nih, Bang, saran buat masyarakat, Bang? Atau apa gitu, Bang? Jadi harapan tadi yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat Bung Aprizal supaya bisa diberikan kemudahan, dan itu jujur saja selalu kita tanamkan untuk selalu mempermudah sebetulnya. Kalau memang kondisi di lapangan ada hal-hal yang merasa warga ini dibikin sulit, ya mungkin ini kan nggak terlepas dari oknum juga mungkin ya. Karena selalu saya sampaikan pada saat setiap kesempatan untuk memudahkan warga masyarakat. Jadi kadang-kadang jujur saja saya dari awal masuk di Dukcapil itu hanya 2 yang saya harapkan. Pertama, saya minta pelayanan dipercepat khusus terutama untuk warga yang datang ke mall. Jadi kalau yang lewat pengantar kolektif itu katakanlah mungkin belum masuk skala prioritas kita, tapi untuk warga yang datang saya selalu himbau untuk selalu dilayani dengan cepat. Yang kedua, saya selalu menghimbau juga setiap kesempatan baik rapat, apel dan lain sebagainya, saya minta dengan sangat kepada kawan-kawan di Dukcapil
warga yang datang jangan sekali-sekali dimintain uang. Jujur itu selalu saya sampaikan. Tapi namanya kita manusia, saya kan punya keterbatasan, nggak bisa monitor, nggak bisa mantau dan mengontrol manusia sebanyak itu. Ya mungkin saja kita tutup di depan, bocor di belakang, tutup belakang, bocor di samping. Ya karena ini memang kelihatannya mungkin sudah berjalan sejak lama mungkin ya. Jadi sehingga memang perlu waktu dan perlu proses untuk menanganinya. Kemudian tadi harapan dari Pak Junaidi juga supaya ada pembenahan ataupun perbaikan sistem. Memang betul salah satu alur kita memang warga masuk ambil nomor antri, begitu dia sampai di dalam dia harus, kita balik sekarang, dia harus ke operator konsolidasi. Jadi sebelum dia masuk ke loket dia dicek dulu, Bapak mau apa, mau bikin KTP misalnya, dicek dulu di situ, diklik mic-nya, dipanggil, diklik enter, kemudian nanti dia dengan sendirinya akan tampil apakah Pak Aprijal ini bisa cetak atau ada kendala terhadap ininya seperti yang duplikat dan lain sebagainya tadi. Itu maksudnya adalah supaya warga tidak terlalu lama menunggu ketika memang ini nggak bisa diproses gitu maksudnya Pak. Jadi kalau memang dia duplikat, ketahuan duplikat, jadi Bapak masih ada persoalan di ininya, di server, mungkin perlu proses sehingga Bapak belum bisa diproses, mungkin bisa kembali, daripada nunggu sampai sore nggak bisa jadi. Tapi kalau ketika dicek warga itu bisa ready, nggak ada masalah, baru dia masuk ke berkas. Nah, setelah berkas kumpul banyak, baru itu nanti naik dikasih pendaftaran penduduk, baru ke atas ke ruang cetak. Di ruang atas itu Pak Junaidi boleh sekali-sekali lihat sebenarnya, walaupun itu memang nggak semua orang boleh masuk. Kita punya printer 4 sekarang Pak, yang tadinya 1, saya 3 bulan terakhir ini aktifkan 4 mesin cetak. Tapi operasinya 1 ya Pak? Enggak. Jadi 3 beroperasi, yang 1 kan gini, karena 3 ini printer KTP, yang 1 printer KIA, kartu identitas anak. Yang untuk KIA ini sementara memang belum kita laksanakan secara maksimal karena memang kita terkendala sapras karena tinta ribbonnya itu, tintanya itu memang beda ternyata dengan KTP. Printernya pun beda. Tapi kalau cetak KTP sudah 2 bulan terakhir ini kita aktifkan 3. Kalau memang Bung Junaidi ada waktu silakan diintip di kaca itu di atas. Bisa Pak. Jadi operator cetak KTP pun dari 1 kita sudah jadikan 4. Ya kan, itu maksudnya untuk percepatan terhadap pelayanan warga itu tadi. Nah kemudian yang operator rekam kan dulu kan 1. Nah sekarang kita sudah tambah alatnya, tenaganya juga kita sudah tambah. Jadi petugas perekaman sekarang sudah 2. Alhamdulillah sampai jam 2, jam 3 itu sudah selesai, nggak ada lagi warga yang perekaman, sudah bisa diatasi semua. Namun di balik itu semua kami juga sebagai aparat yang membidangi pendudukan dan pencatatan sipil selalu berharap sebenarnya kritik, saran, masukan dari rekan-rekan terutama pemerhati aktivitas ini, kita nggak alergi sebenarnya terhadap kritik dan saran itu. Justru itu malah yang akan menunjukkan kekurangan kita. Kalau nggak ada yang mengkritik kita kan kita nggak tahu kelemahan kita di mana, kekurangan kita di mana. Jadi sehingga kita cenderung merasa paling bagus, merasa paling bersih karena nggak ada yang kontrol, nggak ada yang kritik. Saya kira itu sangat bermanfaat dan ini kami harapkan sekali. Saya kira mungkin itu karena memang kita Dukcapil ini punya moto secara nasional, 3 nasional itu melayani, membahagiakan masyarakat. Itu yang nasionalnya. Nah, itu tadi. Sebelum ditutup, pertanyaan saya, dalam 1 tahun berapa banyak sih kuota yang didapat oleh Kabupaten Tulang Bawang terhadap belangko atau untuk percetakan daripada KTP dan KK? Jadi kalau kita bicara berapa kuota dari pemerintah pusat maksudnya belangko ya, terutama saya akan sampaikan bahwa kapasitas printer itu 1 printer cetak KTP 1 hari, 1 hari kerja itu sekitar 300 ya. Kalau 4, kalau 3 katakan 3 berarti 900. Rata-rata Tulang Bawang ini nggak sampai Pak. Rata-rata per hari itu hanya 200. Rata-rata. Jadi kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Jadi kita ambil rata-rata 200 per hari itu rata-rata. Kecuali kalau kita pas cetak PRR. PRR itu hasil perekaman di kecamatan, kan dia masuk server kita. Nah itu harus kita cetak.
supaya orang-orang di kecamatan, operator kecamatan dan warga yang di kecamatan juga nggak jerah untuk melakukan perekaman karena nggak kita cetak, sehingga itu kita prioritaskan untuk dicetak. Setelah cetak kita pilah-pilah per kecamatan, kita serahkan ke kecamatan. Soal teknis di lapangan kecamatan itu kita serahkan ke kecamatan dan kampung untuk membagi dan distribusikan kepada masing-masing warga. Kemudian kuota dari pemerintah pusat untuk belangko KK dan KTP tak terbatas. Tidak terbatas. Sepanjang stok belangko KTP di pusat ada, kalau kita ke sana pasti dikasih. Gitu. Jadi memang nggak terbatas semuanya. Ya, artinya deh Pak, tidak ada lagi kami mendengar. Kami tidak ada lagi mendengar belangko habis kan gitu. Karena berarti kan untuk Kabupaten Tulang Bawang terpenuhi, Betul. mencukupi. Dengan rata-rata kalau kemarin berdasarkan investigasi saya kan pelayanan 150 sampai dengan 170, oke lah ya, rata-rata 200. Iya. 200 dalam 1 minggu 5 hari, 1000 dalam 1 bulan 4000 berarti. Artinya bisa terpenuhi nih, tidak akan pernah nyangkut lagi semacam yang belangko habis dan segala macam. Dan itu Bapak harus janji bahwa kami masyarakat tidak mendengar lagi itu, kan gitu. Jadi gini, kan kita sekarang sudah ada layanan pengaduan, call center. Kalau ada petugas kami yang memberikan alasan belangko habis, lapor aja. Kita siap proses lah. Kenapa kok masih dibilang belangko nggak ada? Belangko itu tumpah ruah di kantor itu. Belangko itu Pak kan nggak bisa kita jual belikan, ya kan? Jadi nggak ada gunanya juga kita nyimpen belangko banyak-banyak itu kan. Nanti bermasalah juga ya Pak. Nah, ketika kita jual online nanti bermasalah kan gitu. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Bang Rizal, Bang Afrizal, Bung Junaidi, Arsad. Terima kasih telah hadir di GAS. Mudah-mudahan dialog kita ini dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat. Artinya banyak hal-hal yang terganjal sekarang sudah tercerahkan. Baiklah, saudara, pencatatan identitas diri adalah sesuatu kebutuhan yang amat perlu untuk seluruh masyarakat. Banyak kekurangan dan keluhan belakangan ini terjadi tentang waktu dan lamanya mencatatkan identitas diri ini. Dalam dialog kita ini telah dijelaskan bahwa Dinas Dukcapil Tulang Bawang telah berusaha semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat. Nah, kami telah mendialogkan permasalahan ini, Anda yang akan menilainya. Kita akan bertemu kembali di dalam dialog tugas bersama TUNI dalam tema yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.